Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji 1 dan 2, puji syukur saya limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat melaksanakan presentasi skripsi pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Siva Nur Azizah dengan NIM 20060350 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2020 IKIP Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Penggunaan Model Problem-Based Learning untuk meningkatkan pemahaman konsep pada materi gaya dan gerak kelas 4 sekolah dasar. Langsung saja pada poin pertama latar belakang, mengapa saya memilih judul penelitian ini? Karena berdasarkan kondisi ideal itu sendiri, pemahaman konsep merupakan cara berpikir seseorang untuk mengolah materi pembelajaran menjadi lebih bermakna, menurut Sumarli tahun 2022. Nah, pentingnya pemahaman konsep IPA bagi siswa sekolah dasar agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan dengan menerapkan konsep yang dimiliki. Nah, pemahaman konsep ini juga penting bagi siswa dalam proses belajar mengajar karena sangat mempengaruhi cara, sikap, keputusan, dan cara-cara memecahkan masalah. Serta siswa dapat memperoleh konsep yang diperoleh melalui pengalaman sehingga mampu menghubungkan suatu konsep dengan konsep lain. Itu menurut ahli yaitu Yulianti tahun 2019. Siswa dikatakan memahami konsep apabila siswa memberikan penjelasan mengenai suatu konsep menggunakan kata-katanya sendiri. Adapun melihat kondisi di lapangan mengenai pemahaman konsep, menurut penelitian terdahulu dalam penelitian Nahdi et al. Tahun 2018, terlihat masih rendahnya pemahaman konsep siswa mengenai materi IPA karena masih banyak siswa yang belum dapat menjelaskan kembali suatu konsep yang dipelajari. Nah, berbeda dalam penelitian terdahulu, dalam penelitian Deliani et al. Tahun 2019 yang menyatakan rendahnya pemahaman konsep disebabkan karena pembelajaran terlalu berpusat pada guru atau pembelajaran hanya satu arah. Lalu, pembelajaran yang diterapkan juga kurang bervariatif karena tidak menggunakan model atau karena tidak menerapkan media pembelajaran. Nah, berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan peneliti kepada guru kelas 4 di salah satu sekolah dasar yang berada di Kabupaten Bandung Barat, yaitu pemahaman konsep siswa masih rendah. Hal tersebut ditandai dengan siswa kurang terlibat aktif dalam pembelajaran yang menyebabkan tidak dapat menumbuh kembangkan aspek pemahaman konsep siswa, serta siswa juga tidak mampu menjelaskan ulang konsep yang sudah dipelajarinya. Hal ini karena siswa cenderung menghafal bukan memahami suatu konsep, sehingga berdampak pada hasil belajar siswa yang menurun. Hasilnya, lebih dari 70% siswa belum mencapai KKM atau belum tuntas. Solusi dari permasalahan yang ada di lapangan, yang dimana berdasarkan penelitian terdahulu, model PBL ini sangat efektif untuk menangani rendahnya pemahaman siswa di sekolah dasar, karena model problem-based learning dapat melatih dan mengembangkan kemampuan pemecahan masalah dalam kehidupan nyata siswa, menurut Soimin dalam Eskris tahun 2021. Nah, model PBL ini juga dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa terhadap materi yang diajarkan, lalu meningkatkan motivasi dan semangat belajar siswa, serta mampu menemukan pengetahuan baru. Lanjut ke rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu ada 3. Yang pertama,
Apakah terdapat peningkatan pemahaman konsep pada materi gaya pada siswa kelas 4 sekolah dasar melalui penggunaan model problem-based learning? Yang kedua, bagaimana respon siswa kelas 4 terhadap penggunaan model problem-based learning untuk meningkatkan pemahaman konsep pada materi gaya? Dan yang ketiga, bagaimana kendala yang dihadapi oleh guru ketika menerapkan model problem-based learning untuk meningkatkan pemahaman konsep materi gaya pada siswa kelas 4 sekolah dasar. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui hasil dari rumusan masalah yang telah disebutkan tadi, yaitu tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui peningkatan pemahaman konsep pada materi gaya pada siswa kelas 4 sekolah dasar melalui penggunaan model problem-based learning. Yang kedua, mengetahui respon siswa kelas 4 terhadap penggunaan model problem-based learning untuk meningkatkan pemahaman konsep pada materi gaya. Dan yang ketiga, untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh guru ketika menerapkan model problem-based learning untuk meningkatkan pemahaman konsep pada materi gaya kelas 4 sekolah dasar. Poin selanjutnya yaitu metode penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu untuk memperoleh gambaran mengenai model problem-based learning dalam meningkatkan pemahaman konsep siswa kelas 4 sekolah dasar. Adapun metode yang digunakan yaitu mixed method. Menurut Syahada dan Samsudin tahun 2022, mixed method merupakan metode penelitian yang menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan data yang akurat, valid, konsisten, dan objektif. Lalu, desain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu explanatory sequential, yang dimana desain ini merupakan cara pengumpulan data yang diawali pengumpulan data kuantitatif terlebih dahulu, lalu diikuti dengan data kualitatif. Nah, metode kualitatif ini untuk menjawab rumusan masalah kedua dan ketiga, yaitu mengenai respon siswa dan kendala guru. Adapun metode kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan eksperimen dengan desain one group pretest post test. Nah, di sini ada gambar desain one group pretest post test yang dimana O ini adalah pretest mengenai pemahaman konsep, sedangkan X adalah perlakuan, yaitu proses pembelajaran dengan menggunakan model problem-based learning, yaitu dengan post-test mengenai pemahaman konsep. Sedangkan metode kualitatif pada penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah kedua dan ketiga, yaitu mengenai respon siswa terhadap model pembelajaran PBL dan kendala yang dihadapi guru ketika menghadapi model problem-based learning untuk meningkatkan pemahaman konsep pada materi gaya kelas 4 sekolah dasar. Poin selanjutnya yaitu subjek dan lokasi penelitian. Adapun subjek yang terlibat dalam penelitian ini yaitu siswa kelas 4 sekolah dasar yang berada di salah satu sekolah dasar negeri yang berada di Kabupaten Bandung Barat, yang terdiri dari 30 siswa, yaitu 18 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan. Subjek dalam penelitian ini dipilih dengan dasar karakteristik. Yang pertama, siswa belum pernah menggunakan model problem-based learning, dan yang kedua, pemahaman konsep siswa masih rendah. Lalu, lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Bandung Barat. Waktu penelitian yaitu pada tanggal 15 April sampai dengan 24 Mei 2024 dengan alokasi waktu 4 kali 35 menit. Poin selanjutnya yaitu ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu ada 4. Yang pertama itu tes pemahaman konsep, lalu yang kedua lembar angket respon siswa, yang ketiga lembar wawancara, dan yang terakhir lembar observasi. Yang pertama, lembar tes pemahaman konsep, yang dimana tes ini untuk mengetahui kemampuan siswa pada setiap indikator pemahaman konsep. Jumlah soal
yang dibuat yaitu 14 soal dengan bentuk tes yaitu pilihan ganda. Lalu di sini juga ada hasil dari uji coba instrumen soal yang diberikan kepada kelas 1 tingkat lebih atas yaitu kelas 5. Yang dimana jumlah soal yang semula 14 setelah uji coba lapangan menjadi 10 soal karena yang tidak validnya itu ada 4 soal. Lalu yang kedua itu ada lembar angket respon siswa yang dimana lembar angket ini bertujuan untuk mengetahui respon siswa atau tanggapan siswa terhadap model pembelajaran PBL dalam meningkatkan pemahaman konsep siswa pada materi gaya dan gerak. Nah, jenis angket ini tertutup karena responden hanya memilih satu jawaban yang dianggap paling tepat. Dalam angket ini berisi 8 pernyataan yang harus diisi oleh responden. Lalu yang ketiga itu lembar wawancara yang dimana bertujuan untuk mengetahui kendala yang dihadapi guru ketika menerapkan model problem based learning ini dalam pembelajaran IPA kelas 4 materi gaya dan gerak. Lalu yang terakhir itu lembar observasi bertujuan mengetahui bagaimana proses pembelajaran menggunakan model problem based learning ini dalam meningkatkan pemahaman konsep pada materi gaya dan gerak kelas 4 sekolah dasar. Poin selanjutnya yaitu prosedur penelitian yang dimana ada 3 tahapan yaitu metode kuantitatif, metode kualitatif, dan interpretasi data. Yang pertama, metode kuantitatif itu terdiri dari perangkat pembelajaran. Yang peneliti itu pertama menyusun perangkat pembelajaran yang terdiri dari RPP, LKPD, materi ajar, media pembelajaran, dan instrumen. Nah, RPP ini mengacu pada sintaks model PBL itu sendiri. Lalu dalam RPP ini dengan alokasi waktu 4 kali 35 menit atau 2 pertemuan. Lalu yang kedua itu ada pemberian pretest yang dimana pemberian pretest ini yaitu tes awal untuk mengetahui kemampuan awal siswa terhadap materi yang akan diajarkan. Lalu yang ketiga itu ada pelaksanaan pembelajaran, dan yang terakhir itu ada pemberian post-test yang dimana post-test ini itu tes akhir yang diberikan setelah proses pembelajaran selesai. Lalu ya metode kualitatif yang pertama itu terdiri dari mengamati pelaksanaan pembelajaran yang dimana bertujuan untuk mengetahui keterlaksanaan model problem based learning sesuai dengan sintaks. Adapun tujuan lainnya itu untuk mengetahui aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. Lalu yang kedua itu menyebar angket, dan yang ketiga itu wawancara guru. Lalu ada tahapan ketiga yaitu interpretasi data, yang dimana interpretasi data ini memuat 2 tahap yaitu mengolah data dan menarik kesimpulan. Dalam mengolah data ini data kuantitatif terlebih dahulu lalu diikuti dengan data kualitatif. Dalam tahap data kualitatif ini yaitu mengolah data hasil tes, hasil angket, hasil wawancara, dan hasil observasi. Tahap selanjutnya yaitu menarik kesimpulan hasil penelitian secara keseluruhan. Poin selanjutnya yaitu hasil penelitian, yang dimana bisa terlihat pada tabel tersebut yaitu hasil penelitian peningkatan pemahaman konsep pada materi gaya dan gerak menggunakan model problem based learning. Dalam tabel terlihat nilai tertinggi pretest yaitu 90, nilai tertinggi posttest yaitu 100, lalu nilai terendah pada pretest 40 dan nilai terendah pada posttest yaitu 70. Dengan nilai rata-rata pada pretest yaitu 65,3, sedangkan posttest 87,6.
dengan nilai N-gen yaitu 0,64 atau 64%, yang dimana nilai N-gen ini untuk melihat apakah model problem-based learning cukup efektif dalam meningkatkan pemahaman konsep siswa kelas 4 sekolah dasar. Nah, N-gen di sini dalam kategori sedang. Dapat disimpulkan bahwa model problem-based learning cukup efektif dalam meningkatkan pemahaman konsep siswa kelas 4 sekolah dasar. Lalu di sini ada grafik pencapaian presentasi tiap indikator pada pretest dan posttest pada setiap indikator pemahaman konsep. Nah, terlihat pada tabel bahwa indikator pemahaman konsep yang paling tinggi itu yaitu ada membandingkan, yaitu ada pada indikator ketiga. Karena siswa mampu mendeteksi persamaan dan perbedaan antara dua objek atau lebih. Itu menurut ahli, yaitu Andika Sari tahun 2022. Sedangkan indikator dengan nilai paling rendah yaitu ada pada indikator pertama, yaitu menafsirkan. Siswa rendah dalam indikator menafsirkan karena siswa tidak mampu mengubah data menjadi berbagai format. Nah, ini juga menurut ahli Sari et al. Pada tahun 2022, yang dimana siswa belum mengenal dan memahami ide utama komunikasi, misalnya diberikan suatu gambar, grafik, diagram, tabel, dan lalu menafsirkannya. Lalu yang kedua itu ada respons siswa terhadap pembelajaran menggunakan model problem-based learning dalam meningkatkan pemahaman konsep. Nah, di sini itu ada grafik persentase pada setiap pernyataan dalam angket. Nah, di sini terlihat bahwa pernyataan dengan persentase terendah yaitu ada pada pernyataan terakhir, yang dimana pernyataan terakhir itu kegiatan kelompok membantu siswa belajar lebih baik, yaitu mendapat presentasi 76% yang disebabkan karena kurangnya komunikasi antar teman kelompoknya. Sedangkan pernyataan tertinggi itu ada pada pernyataan pertama, yang dimana pembelajaran diawali dengan kegiatan menarik. Nah, siswa di sini 100% siswa, berarti artinya seluruh siswa menjawab iya atau menyetujui pada pernyataan pertama ini, bahwa pembelajaran ini diawali dengan kegiatan menarik seperti guru itu melakukan ice breaking terlebih dahulu, lalu menyanyikan lagu wajib nasional, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini berarti model PBL ini mampu meningkatkan motivasi dan semangat belajar siswa. Selanjutnya yaitu ada hasil penelitian, yaitu kendala guru dalam pembelajaran menggunakan model problem-based learning dalam meningkatkan pemahaman konsep. Nah, di sini itu peneliti melakukan wawancara kepada guru kelas 4 sekolah dasar, yang dimana hasil wawancaranya itu bahwa guru mengalami kendala karena kecepatan siswa yang berbeda-beda ketika memahami suatu materi sehingga memerlukan waktu yang lebih banyak. Nah, lalu guru juga mengalami kendala pada saat mengorientasi siswa pada masalah, yang dimana siswa ini belum terbiasa dengan pembelajaran berbasis masalah, atau siswa juga belum memahami persoalan yang disajikan. Lalu kendalanya juga yaitu ketika mengkondisikan siswa untuk berani dan percaya diri dalam menyampaikan pendapatnya di depan kelas. Nah, berdasarkan hasil pemaparan yang telah saya paparkan tadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan pemahaman konsep pada materi gaya yang terlihat pada hasil pretest dan posttest yang mengalami nilai signifikan. Nah, hal tersebut terlihat dari hasil rata-rata pretest siswa sebelum dan sesudah menggunakan model problem-based learning. Terus dilihat juga dari persentase tiap indikator, bahwa tiap indikatornya itu mengalami peningkatan. Namun, indikator yang paling tertinggi itu yaitu ada pada indikator membandingkan, sedangkan pada indikator terendah itu ada pada indikator yang pertama yaitu menafsirkan. Lalu yang kedua itu
Respon siswa terhadap pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning ini dikatakan positif karena rata-rata persentase respon siswa pada setiap aspeknya pada kriteria sangat baik. Nah, respon siswa juga yang terendah itu ada pada pernyataan ke-8, yaitu kegiatan kelompok membantu siswa belajar lebih baik. Nah, itu memperoleh persentase 76%. Sedangkan persentase tertingginya itu ada pada pernyataan pertama yang pembelajaran dimulai dengan kegiatan menarik. Lalu kendala guru yaitu pada saat mengorientasi siswa pada masalah, karena siswa ini belum terbiasa pada pembelajaran berbasis masalah dan siswa juga belum memahami persoalan yang disajikan oleh guru. Lalu pada saat mengondisikan siswa juga, guru mengalami kendala yaitu karena siswanya itu kurang percaya diri dan belum berani untuk menyampaikan pendapatnya di depan kelas. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.